Bukan, itulah kesalahpahaman. Arti istikharah adalah memohon kebaikan. Pendapat yang menyatakan bahwa saya sudah istikharah namun belum ada jawaban adalah ilusi belaka. Orang yang melakukan istikharah mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Dengan salat istikharah, ia tidak otomatis dapat menjadikan dirinya berhak untuk dapat bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Jadi, ungkapan yang menyebutkan saya sudah istikharah namun belum ada jawaban adalah keliru sama sekali. Niat memberikan pengaruh pada istikharah yang dilakukan. Jika seseorang beristikharah dengan niat untuk mendapatkan jodoh si Anu, maka biasanya orang tersebut melihat mimpi seperti yang dia niatkan itu. Untuk itu, topik sebenarnya dari istikharah adalah meminta kebaikan dengan segenap kerendahan hatian, lalu yang terpenting adalah kelapangan dada. Pada zaman Hadrat Rasulullah SAW, para sahabat biasanya menerima keputusan dengan lapang dada setelah memanjatkan doa dan memohon kebaikan melalui istikharah. Saya tidak pernah menemukan hadis yang menyatakan bahwa setelah istikharah akan mendapatkan mimpi yang isinya perintah untuk menikah dengan si Anu. Tidak ada hadis seperti itu. Ini semua bermula dari niat dengan memahami keliru makna istikharah. Berdoa dan mintalah kebaikan supaya diberi keputusan sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Karena semua petunjuk kriteria perjodohan telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW memberikan nasihat berdasarkan petunjuk wahyu. Beliau SAW bersabda, dalam perjodohan, utamakanlah agama di atas dunia. Janganlah melihat silsilah keturunan. Jangan mengutamakan harta dan sebagainya. Agama juga mencakup akhlak dan tabiat. Din atau agama dalam bahasa Arab berarti memiliki makna yang luas. Yang pasti adalah akhlak yang sesuai dengan sunnah Rasul. Jika dalam suatu pernikahan semua itu ada, biasanya pernikahan seperti itu tidak pernah gagal. Sebaliknya, jika tidak ada, maka harta pun tidak akan ada gunanya. Tidak juga silsilah keturunan. Semuanya akan sia-sia, justru malah akan menjadi penyebab timbulnya kebencian satu sama lain. Inilah istikharah. Jika tujuan kita untuk meminta petunjuk, semua petunjuk sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Jika kita melakukan istikharah dengan meninggalkan cara-cara tadi, lalu meminta hal-hal lain tanpa memperdulikan bahwa hal tersebut bertentangan dengan nasihat Rasulullah SAW adalah keliru. Hal itu semata-mata merupakan ilusi anak-anak dan tidak akan mungkin terwujud. Untuk mengetahui bahwa istikharah seseorang itu adalah sebuah istikharah ilusi, tandanya adalah pelaku istikharah pertama akan bermimpi demikian, sedangkan pelaku yang lainnya mendapat mimpi berbeda dengan yang pertama. Setelah istikharah, pelaku istikharah pertama mengatakan, nikahilah si Anu, bagus sekali mimpinya. Namun si pelaku istikharah kedua mengatakan, jangan nikahi orang itu. Menurut mimpinya, ia berbahaya. Kalau kondisinya demikian, membingungkan orang tersebut. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang aneh. Doa pun menghendaki keseimbangan, sesuai tempat dan waktu. Kebiasaan istikharah dalam jemaat ini sedemikian rupa meningkat, jika hanya sebatas meminta kebaikan, itu bagus. Pertama-tama, putuskanlah dengan mengikut petunjuk Rasulullah SAW, lalu lihat kondisi hati. Jika kufu, amalkanlah dengan memperhatikan kufu. Kufu pun banyak jenisnya, termasuk di dalamnya tabiat, gaya hidup, pergaulan. Jika memang sudah sesuai, lalu berdoalah dan istikharahlah. Jika hasilnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pasti Tuhan akan memperlihatkan dalam corak mimpi atau melalui cara-cara lain untuk menggagalkan perjodohan tersebut. Namun, tidaklah mesti harus melalui mimpi. Bisa saja timbul suatu penghalang untuk tidak menikahinya, yang mana di luar kemampuan manusia untuk menghentikannya. Lakukanlah istikharah seperti itu jika Anda pulang ke Jerman nanti.